Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai SA nomor 315. Perkenalkan, nama saya Najisi Fahamdiani dengan NIM C 2310377. Perkenalkan, nama saya Mutia Anugrah dengan NIM C 2310155. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Aida dengan NIM C 2310187. Perkenalkan, nama saya Andini Apriliani dengan NIM C 2310256. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas standar audit nomor 315 tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Standar audit 315 adalah standar audit yang mengatur tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Sebelum auditor bisa memberikan opini, ia harus lebih dulu memahami di mana letak titik rawan laporan keuangan tersebut. SA 315 inilah yang mengatur cara auditor menemukan titik rawan itu. Pada SA 315 ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 31 Desember 2025. Penerapan dini diperbolehkan sebelum tanggal tersebut. Ini penting disebutkan karena menunjukkan bahwa standar ini relatif baru atau mutakhir, sehingga kantor akuntan publik perlu menyesuaikan metodologi auditnya. Di dalam SA 315 ini mengatur seluruh proses identifikasi dan penilaian risiko mulai dari awal perikatan audit. Berlaku untuk semua jenis dan ukuran entitas, baik perusahaan besar maupun UMKM. Meskipun prinsipnya sama, penerapan di lapangan akan berbeda. Misalnya, audit atas bank besar akan jauh lebih kompleks, banyak sistem TI, banyak lini bisnis dibanding audit atas toko kecil, sehingga kedalaman prosedur menyesuaikan kondisi entitas. Selanjutnya ialah tujuan auditor, yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan atau fraud maupun kesalahan atau error. Lalu, penilaian dilakukan pada dua level. Yang pertama yaitu level laporan keuangan, yaitu risiko yang bersifat menyeluruh atau pervasif. Lalu yang kedua level asersi, yaitu risiko yang melekat pada akun, transaksi, atau pengungkapan tertentu. Selanjutnya itu penjabaran, yaitu hasil penilaian risiko ini menjadi dasar atau basis bagi auditor untuk merancang respon audit selanjutnya. Misalnya menentukan seberapa banyak sampel yang diuji atau prosedur substansif apa yang perlu dijalankan. Selanjutnya yaitu prosedur penilaian risiko atau risk assessment procedure. Auditor wajib melaksanakan 3 jenis prosedur berikut. Yang pertama yaitu inquiry kepada manajemen. Contohnya bertanya kepada manajemen tentang perubahan bisnis, isu litigasi atau kecurigaan kecurangan. Selanjutnya yaitu prosedur analitis, yaitu contohnya membandingkan rasio keuangan tahun ini dengan tahun lalu untuk melihat fluktuasi yang tidak wajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu observasi dan inspeksi. Contohnya yaitu mengamati langsung proses operasional di lapangan atau menginspeksi dokumen-dokumen penting seperti kontrak dan kebijakan internal. Lalu yang terakhir yaitu ketiga prosedur ini saling melengkapi. Inquiry saja tidak cukup karena bersifat subjektif. Pria itu bergantung jawaban manajemen sehingga perlu dikonfirmasi lewat prosedur analis dan observasi langsung. Pemahaman entitas dan lingkungannya. Auditor harus memahami sifat bisnis entitas, industri tempat entitas beroperasi, kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, serta tujuan dan strategi entitas. Pemahaman ini penting karena risiko salah saji sering muncul dari faktor eksternal, misalnya kondisi industri maupun eksternal, misalnya tekanan pencapaian target. Kemudian ada 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yaitu nilai etika dan sikap manajemen terhadap pengendalian. Yang kedua ada proses penilaian risiko entitas, yaitu bagaimana manajemen sendiri mengidentifikasi dan mengelola risiko bisnisnya. Yang ketiga ada proses pemantauan atau monitoring, yaitu bagaimana entitas memantau efektivitas pengendalian dari waktu ke waktu. Yang keempat ada sistem informasi dan komunikasi, bagaimana transaksi diproses dan dilaporkan, serta bagaimana informasi dikomunikasikan dalam organisasi. Yang kelima ada aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur konkret, contohnya otorisasi pemisahan tugas. Kemudian ada risiko signifikan.
risiko yang berada pada batas atas atau ujung spektrum risiko inherent. Memerlukan perhatian audit khusus karena berpotensi menimbulkan salah saji material yang besar. Contohnya, transaksi dengan pihak berrealisasi, estimasi akuntansi yang kompleks, atau transaksi tidak rutin dalam jumlah besar. Kemudian, teknologi informasi. Auditor perlu mengidentifikasi aplikasi teknologi informasi yang digunakan entitas dan aspek lingkungan teknologi informasinya. Kemudian perlu memahami risiko yang timbul dari penggunaan TI tersebut, misalnya akses tidak sah, kesalahan dan kesalahan sistem, serta menilai pengendalian TI umum atau general IT control yang terkait seperti pengendalian akses dan pengendalian perubahan sistem. Selanjutnya, dokumentasi auditor wajib mendokumentasikan hal-hal berikut. 1. Dokumentasi tim perkaitan, hasil diskusi antara anggota tim audit terkait kegiatan laporan keuangan terhadap salah saji material. Yang kedua, unsur pemahaman entitas termasuk lingkungan, bisnis, dan sistem pengendalian internalnya. Ketiga, ada evaluasi perancangan pengendalian, apakah pengendalian yang sudah dirancang dengan baik dan diterapkan. Yang keempat, ada risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai, baik di level laporan keuangan maupun level asosiasi. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari materi ini dari SA 315 menetapkan kerangka kerja yang iteratif dan dinamis, artinya proses penilaian risiko bukan sekali jadi, melainkan bisa direvisi seiring auditor memperoleh informasi baru selama audit berlangsung. Dengan mengidentifikasi risiko dan level laporan keuangan dan asosiasi melalui penilaian risiko internal dan risiko pengendalian, auditor dapat memfokuskan sumber daya audit pada area yang beresiko tinggi, merancang produser audit berkelanjutan tepat sasaran, dan memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar opini audit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.